Apa kabarnya nih? Sehat-sehat semua kan? Yuk, sebelum kita mulai ibadahnya, Kakak Riri undang buat adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau memuji dan menari untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita undang Tuhan Yesus masuk di dalam rumah kita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yuk, kita nyanyi pakai versi bahasa Mandarinnya ya. Chu Yesu将我家庭中快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣将我家庭中快乐快乐呀，快乐快乐呀。Jab Yesu mere घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। जब Yesu mere घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Yuk adik-adik yang cinta Tuhan Yesus, kita mau nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mau cinta Yesus selamanya. Bahwa benar Tuhan, kami mau mencintai-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup,
cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar Tuhan kami mau mendengarkan cerita, berkati kami supaya kami boleh mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian minggu ini? Kakak berdoa supaya kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan juga bisa terus selalu bersyukur, bersukacita meskipun kita berada di tengah situasi yang sulit. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang bernama Gideon. Buat adik-adik yang punya Alkitab, mari kita buka Alkitab kita di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kitab ini adanya di Perjanjian Lama ya. Nah, adik-adik, kita semua ingat bagaimana Allah menyertai bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan selama perjalanan itu, Allah banyak melakukan hal-hal ajaib yang mungkin menurut manusia itu nggak mungkin. Menurut manusia itu sesuatu yang sangat mustahil. Tapi Tuhan nyatakan buat bangsa Israel karena apa? Karena Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Tapi di dalam perjalanan itu juga kita juga mengingat bahwa kadangkala bangsa Israel mengecewakan hati Tuhan dengan menyembah dewa-dewa yang lain. Lalu mereka juga mengeluh dan seakan-akan tidak bersyukur. Mereka lupa siapa yang membebaskan mereka dan memimpin mereka. Nah, di pasal ini, kalau adik-adik baca di ayat pertama, kita akan menemukan bahwa bangsa Israel kembali melakukan hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Di sini dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, perbuatan jahat ini adalah mereka kembali jatuh dalam penyembahan berhala. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi orang Midian ini Tuhan izinkan berkuasa atas bangsa Israel, dan akibat itu membuat bangsa Israel hidup penuh ketakutan. Mereka sampai lari, mereka bersembunyi di pegunungan, mereka membuat gua-gua. Mereka benar-benar tidak berani kalau ketemu sama orang Midian. Dan bahkan di ayat ke-6 di situ dikatakan, akibat itu orang Israel menjadi sangat melarat. Yang tadinya mereka hidup berkelimpahan, berkecukupan. Karena akhirnya orang Midian menguasai mereka, berkuasa atas mereka. Mereka pun akhirnya menjadi tidak punya apa-apa sama sekali. Sudah mereka tidak punya apa-apa, mereka juga harus hidup dalam ketakutan. Nah, hati-hati ya adik-adik. Setiap kita tidak menaati Tuhan, setiap kita melanggar perintah Tuhan, pasti ada satu akibat yang terjadi. Tapi disinilah bangsa Israel akhirnya kembali ingat sama Tuhan. Mereka mulai berseru lagi sama Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan mengutus seorang nabi untuk mengingatkan bangsa Israel akan kesalahan mereka. Dan gak berhenti sampai situ aja. Tuhan gak cuma ingetin, dan Tuhan juga akhirnya memanggil seorang pemuda yang bernama Gideon. Dan orang inilah yang akan Tuhan pakai
untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Nah, kalian tahu nggak siapa itu Gideon? Gideon itu bukan orang yang gagah perkasa. Gideon itu bukan orang yang punya pendidikan militer yang tinggi. Jadi dipikir-pikir, sebenarnya kalau untuk memimpin satu pasukan pergi berperang, Gideon itu bukan termasuk orang yang akan diperhitungkan di dalamnya. Bahkan dikatakan di Alkitab, Gideon itu adalah berasal dari suku yang paling lemah di bangsa itu. Dan Gideon itu adalah orang yang paling muda. Nah, adik-adik, di sini kita belajar bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja yang Tuhan mau untuk menjadi alat kemuliaannya. Mungkin dia masih kecil, mungkin dia masih muda buat orang-orang, atau mungkin dia udah opa-oma. Karena memang kuasa Tuhan tidak terbatas. Jadi kita jangan pernah berpikir, oh Tuhan cuma pakai orang-orang yang gede. Oh Tuhan cuma pakai orang-orang yang mungkin udah papa mama. Enggak. Bahkan kadang-kadang Tuhan tuh pakai anak kecil. Pakai anak-anak seusia kalian untuk memberkati orang lain. Nah, ketika pertama kali malaikat Tuhan diutus untuk menampakkan diri di hadapan Gideon, dan malaikat itu kan berkata, Tuhan menyertai engkau. Pertama kali ketika malaikat melakukan itu, Gideon berkata, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Bahkan Gideon sampai berkata, sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Jadi Gideon merasa sangat kecewa. Cerita yang dia dulu dengar dari nenek moyangnya selalu berkata Tuhan itu baik, Tuhan pelihara banyak mujizat dan segala macam. Tapi kok kondisi bangsa saya sekarang terpuruk. Kenapa kami dikuasai oleh orang-orang Midian? Kenapa Tuhan membiarkan hal itu terjadi? Jadi Gideon merasa, mana katanya Tuhan menyertai, katanya Tuhan sayang, tapi kok kami dibiarkan seperti ini. Nah, tapi Tuhan bilang lagi sama Gideon, sekarang kamu pergi dengan kekuatanmu itu. Kamu pergi dengan apa yang kamu punya. Aku yang mengutus engkau. Dan lagi-lagi Gideon bilang, Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini masih muda. Aku dari suku paling lemah. Aku ini bisa apa? Dan Tuhan gak jadi marah saat itu. Justru Tuhan lagi-lagi menguatkan hati Gideon. Tuhan bilang, aku yang menyertai engkau. Nah, akhirnya Gideon bilang sama Tuhan, kalau memang aku mendapatkan kasih karunia darimu, aku minta tanda supaya aku yakin bahwa memang engkaulah yang berbicara langsung padaku. Engkaulah yang langsung berfirman kepadaku. Jadi setelah itu Gideon meminta tanda sampai 3 kali. Nah, tanda ini bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang ngapain cuma tanda doang terus akhirnya bisa ditolak lagi. Tidak. Gideon sudah tahu panggilannya. Dia hanya perlu konfirmasi dari Tuhan bahwa memang ini tuh Tuhan yang ngomong, bukan keinginan dia pribadi, bukan keinginan sesaat gitu. Jadi dia mengandalkan Tuhan. Dia minta Tuhan untuk yakinin dia, untuk kasih suatu penguatan bahwa memang ini jalan yang harus dia jalanin. Dan setelah semua tanda itu diberikan sama Tuhan, adik-adik bisa baca ya di Alkitab, itu ada 3 kali seperti itu. Dan akhirnya Gideon memutuskan untuk percaya, tapi bukan percaya yang dengan koma. Dia percaya tapi dengan titik. Kalau percaya dengan koma biasanya berkata, Tuhan aku percaya tapi kayaknya lebih baik gini deh. Masih ada hal-hal tertentu yang kita merasa, duh kalau bisa jangan gini deh Tuhan, saya sih percaya tapi jangan gini deh. Nah, kalau Gideon saat itu percaya, ya dia percaya saja, dia percaya titik. Jadi Tuhan mau lakuin apapun, dia tahu bahwa memang Tuhan yang bicara sama dia, dan apapun yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi. Makanya karena ketaatan Gideon berhasil mengalahkan orang Midian
hanya dengan 300 orang pasukan. Sementara di pihak orang-orang Midian dan Amalek, itu mungkin jumlahnya bisa ratusan ribu sampai jutaan orang yang siap berperang. Tapi itu ya kedahsyatan Tuhan kita, hanya dengan 300 orang Tuhan berhasil membuat orang Midian lari dan ketakutan. Nah, adik-adik kita mau belajar juga bahwa ketika kita percaya sepenuhnya sama Tuhan, itu tandanya kita menyerahkan semuanya sama Tuhan. Ketika udah kita serahin ke tangan Tuhan, itu jangan kita ambil lagi. Jadi jangan, ini Tuhan aku serahin ke tanganmu, tapi aku masih ragu nih yang ini, jadi ini jangan dulu ya. Kalau kita mau bicara kasarnya seperti itu. Kita percaya bahwa memang Tuhan kita itu sanggup. Meskipun kita ada di tengah situasi yang sulit saat ini, mungkin orang tua kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita juga merasa jenuh, harus terus ada di rumah, kita merasa takut keluar, bahkan ada kasus-kasus di mana orang tetap diam di rumah tapi tetap terserang virus. Nah, adik-adik, kita mau belajar jangan seperti bangsa Israel yang hidup dalam ketakutan. Kita tahu siapa yang pimpin hidup kita. Kita tahu Allah begitu menyayangi kita dan memelihara kita. Jadi kita mau percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan ini hidupku. Lakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kita mau belajar menyerahkan seutuhnya. Kita mau serahin papa mama kita. Kita mau serahin kakak adik kita. Kita mau serahin sekolah kita, masa depan kita, semuanya ke tangan Tuhan. Kita mau percaya bukan karena kita mau kejar berkatnya, tapi percaya karena memang kita tahu identitas kita tahu siapa kita ini anak-anak Tuhan, kita ini anak-anak raja, dan kita nggak perlu khawatir karena Tuhan pasti cukupi. Sekalipun ada hal-hal yang tidak menyenangkan menurut pandangan kita mau belajar yakin bahwa Tuhan mau kasih tunjuk kita sesuatu, dan bahkan kadang-kadang di tengah kelemahan kita itulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi adik-adik ingat ya untuk terus selalu bersandar sama Tuhan. Oke, sekarang kita mau tutup ya, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, hari ini kami kembali diingatkan untuk kembali bersyukur dengan apa yang kami punya dan juga terus bersandar kepadamu Tuhan. Ampuni kami kalau saat ini seringkali kami meragukan Engkau, seringkali kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan standar kami dan bukan sesuai dengan standar Tuhan. Ampuni kalau kami masih banyak meragukan Tuhan atau mungkin marah sama Tuhan. Tapi siang ini Tuhan, kami belajar, kami mau terus Tuhan diperbaharui dari hari ke hari. Kami mau jadi anak-anak yang bersyukur, yang menjadi anak-anak yang bersuka cita, yang berterima kasih, dan yang juga Tuhan menjadi anak-anak yang mau membagikan berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Ajar kami Tuhan untuk terus percaya padamu tanpa harus meragukan atau masih merasa khawatir dengan kehidupan kami, karena kami tahu Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang benar-benar memperhatikan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan papa mama kami, kakak adik kami, seluruh teman-teman kami maupun lingkungan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.